PKI Siliwangi Garut, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelompok 7. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Teori-teori belajar developmental. Saya Siti Fauzia akan menjelaskan materi pertama mengenai menguasai awal mula studi perkembangan perspektif perkembangan dan teori kognitif perkembangan Brunner. Jerome Brunner adalah seorang psikolog kognitif yang menciptakan teori perkembangan untuk mengidentifikasi 3 mode representasi yang diperlukan untuk perkembangan intelektual. Teori Brunner juga membawa pentingnya pembelajaran penemuan dan representasi dalam pembelajaran. Menurut Brunner, kurikulum harus memfasilitasi perkembangan keterampilan pemecah masalah melalui proses penemuan dan penemuan, serta harus dirancang agar penguasaan keterampilan membawa penguasaan keterampilan yang lebih kuat. Brunner juga mengidentifikasi 3 tahap reprensif kognitif, enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif meliputi penyediaan dan penyimpanan informasi melalui tindakan. Tahap ikonik meliputi visualisasi gambar, dan tahap simbolik meliputi penggunaan kata-kata dan simbol lain untuk menggambarkan pengalaman. Brunner juga memperjuangkan pengajaran dengan mengorganisir konsep dan pembelajaran melalui penemuan. Teori perkembangan kognitif Brunner berbeda dari teori kognitif tahap lainnya karena ia percaya bahwa bahkan anak-anak muda dapat belajar konsep-konsep yang sulit dengan dukungan instruksional yang tepat, dan teorinya mudah diterapkan dalam pendidikan. Dalam teori perkembangan Brunner, ia juga menekankan bahwa anak-anak dilahirkan siap belajar, memiliki rasa ingin tahu alami, dan merupakan pembelajar aktif. Meskipun Brunner dan Jean Piaget memiliki keyakinan umum tentang pembelajaran, mereka tidak sepenuhnya sejalan. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa Brunner percaya bahwa orang yang lebih berpengetahuan dapat memainkan peran penting dalam pembelajaran anak, sementara Piaget lebih menekankan pada pembelajaran yang didorong oleh anak itu sendiri. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh Teh Helsi Herlina. Baik, saya Helsi Herlina akan menjelaskan materi kedua tentang menguasai tema perkembangan. Perkembangan tema dalam pembelajaran dan usia dini sangat penting untuk mendukung perkembangan anak di berbagai aspek, seperti pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran tematik diatur dalam satu tema dari berbagai konsep dan aspek perkembangan. Tema pada kegiatan pembelajaran anak usia dini bukan hanya tujuan pembelajaran, melainkan sebagai perluasan wawasan dalam rangka menghantarkan kematangan perkembangan anak. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengidentifikasi tema yang akan digunakan dalam pembelajaran, seperti melakukan amati, memperhatikan lingkungan sekitar, memperhatikan sosial budaya. Tema yang digunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan minat anak, situasi dan kondisi lingkungan, serta kesiapan guru mengelok kegiatan. Tema harus sederhana dan dekat dengan anak, karena anak lebih mudah mengembangkan kemampuannya jika temannya mudah dipahami dekat dengan dunia anak. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau PJJ, teknologi yang terkoneksi dengan internet menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh guru. Siswa dapat mengakses materi atau tugas yang diberikan oleh guru melalui berbagai macam teknologi seperti WhatsApp, Google Meet, Quiz, Code, Zoom, dan Google Classroom. Dalam hal ini, seorang guru dituntut untuk melek teknologi
agar proses pembelajaran dan program sekolah atau madrasah dapat berlangsung sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kesimpulan. Studi perkembangan, perspektif perkembangan, dan teori kognitif Brunel menyoroti pentingnya pemahaman perkembangan bahasa dan kemahiran literasi awal dalam proses belajar anak. Kemahiran literasi awal seperti perbualan, kosakata, pemahaman cerita, pengetahuan tentang tulisan, kesadaran bunyi bahasa, kemahiran mendengar, bertutur, dan minat membaca dan menulis memainkan peran penting dalam kesuksesan anak dalam membaca dan menulis. Selain itu, perkembangan bahasa juga berperan dalam membaca dan menulis, di mana asas hingga kemahiran membaca dan menulis adalah perkembangan dan kemahiran bahasa. Dalam konteks ini, pemahaman perkembangan bahasa dan kemahiran literasi awal menjadi kunci dalam memahami bagaimana anak-anak belajar dan berkembang. Sementara itu, penelitian lain menyoroti pentingnya pendekatan personalisasi dalam menangani keterlambatan perkembangan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam pendekatan personal dalam menangani keterlambatan perkembangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses belajar anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.